Hai guys, apa kabarnya kalian? Semoga tetap sehat-sehat saja ya di masa pandemi seperti ini. Di kesempatan kali ini gue akan mereview dan menjelaskan alur cerita film The New Police Story yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam yang dilakukan oleh ketua polisi bernama Wing dikarenakan anggota geng anak muda telah membuatnya stres dan putus asa dan lelah akibat teman polisinya mati. 1 tahun kemudian Wing menjadi putus asa dan pacarnya pun tak mau menemuinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, daripada penasaran, kita bahas aja ceritanya guys ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang menyandra 2 orang. Orang ini mencari keberadaan daripada Eric Wong dikarenakan dia kalah judi main saham. Orang ini pun menembak salah satu sandranya sampai akhirnya ketua polisi menyuruh salah satu kameramen untuk mempublikasikan ke media. Tapi ketika sedang dipublikasikan itu ternyata adalah Inspektur Wing Chan. Dengan kerja kerasnya dan telatennya, akhirnya Wing Chan pun berhasil meledakkan bom tersebut ke dalam parit. Di kantor polisi, terlihat Hui, tunangan dari Inspektur Wing Chan, sedang mengomel karena kasus kemarin seharusnya anak buahnya bisa melihat hal-hal kecil. Kita juga diperlihatkan Hong, calon adik ipar dari Chan. Pada saat sedang diperagakan bagaimana cara mengambil pistol, akhirnya Wing Chan sadar bahwa tunangannya ada di situ. Hui menyuruh Wing Chan dan semua anak buahnya untuk segera makan siang. Di sisi terlihat pemimpin geng bernama Joe sedang menginstruksikan anggotanya untuk membobol salah satu bank Asia. Dengan menyekap penjaga bank Asia, akhirnya mereka bisa mengambil uang di berangkas. Dan Joe meminta kepada penjaga itu untuk menelpon polisi. Dan tak lama kemudian polisi tiba di lokasi. Pada saat itu polisi mendatangi Joe dan terlihatlah baku tembak antara geng Joe dan polisi. Di lain sisi, Sam beserta anak buahnya mengepung Joe dan kawan-kawan. Joe dan kawan-kawan pun berlari hingga salah satu temannya tak sengaja menjatuhkan tas berisi uang. Dan ketika mau mengambil uang itu, cewek itu ditodong oleh Sam dan anak buahnya. Dan cewek itu diminta oleh Sam untuk membuka topengnya. Dan saat Sam terkejut, wanita itu dan Joe menembak ke arahnya, menyebabkan Sam pun menjadi terluka. Di sisi lain, Joe dan yang lainnya merayakan kemenangan. Tanpa mereka sadari, mereka melihat Inspektur Chan ngomong di TV bahwa Chan akan menumpas kasus ini dan akan menangkap mereka dalam waktu 3 jam. Lalu tibalah pasukan Chan di tempat Joe. Tapi ketika Chan dan anak buahnya masuk ke sana, mereka tidak menyadari bahwa tempat itu dipenuhi CCTV, boneka polisi, dan juga beberapa macam jebakan. Dan ketika Chan tersadar, anak buahnya menghilang. Betapa terkejutnya dia. Chan melihat bahwa anak buahnya sudah digantung bagaikan binatang. Chan pun di sini emosi dan nangis. Kenapa anak buahnya bisa seperti ini? Lalu dia berteriak dan meminta Joe dan kawan-kawannya untuk keluar. Dan Chan pun menanyakan kepada mereka kenapa mereka melakukan ini. Lalu Joe bilang inilah permainan kami dan kami sangat membenci polisi. Akhirnya Chan pun diajak berduel dengan memasang senjata. Terlihat muka Chan yang gugup dan akhirnya kalah dalam permainan ini yang menyebabkan anggotanya mati. Di lain sisi juga salah satu teman Joe mengajak Chan berduel dikarenakan latarnya Chan adalah pelatih bela diri dan Chan tak berhasil menyelamatkan teman-temannya. Chan yang emosi pun akhirnya menembak mereka semua dan tanpa disadari bom itu telah dipasang di tempat tersebut yang menyebabkan Chan mengambil gerobak dorong untuk menyelamatkan mayat teman-temannya dari ledakan tersebut. Dari kejadian tersebut membuat Chan merasa sangat depresi dan bersalah atas kematian teman-temannya. Dia jadi lebih sering pergi mabuk-mabuk dan ketika Chan pingsan, dia tersadar pagi harinya oleh seorang yang sedang membersihkan rumahnya. Dia bernama Frank. Frank mengaku adalah partner baru Chan yang bernama VC1617. Tapi Chan yang tak mau mengusut kasus itu lagi menyuruh Frank untuk pergi dari tempat Chan. Lalu besoknya Frank mendatangi Chan di bar. Pada saat Frank sedang menjelaskan bagaimana penjahat ini dan Frank mengajak Chan untuk balas dendam, terlihat ada penjahat amatiran. Lalu Frank pun langsung menghajar penjahat itu sampai dia berteriak kepada Chan, "Kamu adalah polisi." Lalu dengan setengah sadar, Chan pun berhasil menangkap penjahat yang mau kabur tersebut. Lalu di kesalahan polisi terlihat Frank menyukai salah satu gadis polisi. Polisi itu bernama Sasha dan Frank pun di sini banyak mengobrol dengan dirinya. Di tempat lain, akhirnya Chan yang tertidur pun dibangunkan oleh salah satu saingannya yang bernama Chow. Chow di sini bilang bahwa Chan itu adalah polisi yang tak berguna, tapi Frank pun di sini berdebat dengan Chow dan bilang, sebelum kasus ini Chan sudah hebat menjadi polisi dan pantas masih tetap di sini. Frank pun menantang kepada Chow siapa yang akan menyelesaikan kasus ini.
dan keduanya akhirnya pun setuju. Di lain terlihat kedua orang tua Joe lagi bertengkar dan Joe pun merasa sedih karena bapaknya di sini selalu tega menyiksa dirinya sejak kecil yang menyebabkan Joe sangat benci kepada polisi. Lain, Frank dan Chan mendatangi tempat Sam, tapi mereka terlibat baku hantam dengan anak buah Sam. Baku hantam itu, Sam pun ditanya oleh Chan tentang uang yang dibawa olehnya, tapi di sini Sam pun tak mau mengaku dan tak tahu katanya, dan dia pun memutuskan untuk menyudahi saja kasus tersebut. Harinya, Frank dan Chan mendatangi anak muda yang sedang bermain sepeda. Dia menyadari ada kejanggalan, sementara Sam dan para polisi telah datang bersama Cho. Cho meminta kepada Sam untuk memperlihatkan para perampok bank kemarin, dan ketika Sam mau melihat, tiba-tiba salah satu gengnya menembak ke arahnya. Di saat sekarat, Sam meminta maaf kepada Chan karena dia juga yang mengambil uang itu dan menceritakan rencana Chan menangkap Joe dan teman-temannya Chan yang menyebabkan anggota Chan tersebut mati. Lalu terlihat cewek tersebut lari dari atap gedung disusul oleh Chan dan juga Frank. Chan mengejar salah satu anak buah Joe yang naik sepeda, akan tetapi anak buah Joe menembak ke arah bus yang menyebabkan supir bus tersebut mati. Lalu Chan memilih untuk menyelamatkan para penumpang di dalam bis. Mau jatuh, Frank yang membawa truk mencoba menahan bus itu dan akhirnya Chan dan orang-orang dalam bis selamat, termasuk juga Frank. Di lain sisi, ternyata Joe yang melihat ceweknya sekarat memutuskan untuk membunuhnya saja. Setelah itu mereka mencari tahu informasi kekasihnya dari Inspektur Chan. Dan setelah itu Hui terlihat menaiki taksi dan pergi ke kantor polisi. Di saat dia memberikan kado spesial kepada Hui bahwa itu adalah sebuah bom yang diberikan oleh Joe kepada Hui. Chan pun yang bersama Hui meminta maaf kalau dia tidak bisa menyelamatkan Hong, tapi Hui di sini mengatakan kalau yang harus disalahkan para penjahat itu bukan dirinya. Tak lama kemudian terlihatlah Hui memotong kabel bom tersebut yang membuat Chan kembali berlari ke arah Hui. Dan ketika mereka mau kabur, seketika bom itu meledak yang menyebabkan Hui menjadi pingsan dan luka di bagian mukanya. Hui pun segera dibawa ke rumah sakit sementara Chan menjaganya. Besoknya, di dalam penjara, Chan meminta kepada Sasha untuk melepaskan dirinya. Sasha pun menyelamatkan mereka berdua. Terlihat para polisi di sini pura-pura tak melihat mereka, dan sampai Cho pun meminjamkan pistolnya kepada Chan untuk beraksi menangkap para penjahat tersebut. Besoknya, Chan dan juga Frank melihat bahwa Joe dan anak buahnya pergi ke sebuah mall. Di sini Joe sedikit bingung kenapa para polisi tidak ada, dikarenakan Chan dan Frank merencanakan sesuatu. Dan tiba-tiba datanglah orang tua Joe dan juga teman-temannya. Salah satu teman-temannya tersebut meninggalkan misi itu ditembak oleh Joe yang menyebabkan suasana menjadi kacau di sana. Lalu larilah Chan ke tempat anak-anak dan di sana dia kembali berduel dengan anak buah Joe yang kemarin. Ketika Chan sudah menang, akhirnya Chan malah ditembaki oleh Joe dan tak sengaja tembakan Joe tersebut mengenai temannya. Dan di saat sekarat, Chan pun meminta kepada polisi itu untuk menyelamatkan nyawa dari teman Joe. Entah kenapa tiba-tiba Frank tertangkap dan Chan mendatangi Joe. Di sini Chan mengatakan bahwa Joe membenci ayahnya dan dirinya. Joe pun tak terima dan meminta kepada Chan untuk kembali bermain pasang pistol untuk keselamatan nyawa Frank. Chan pun menutup matanya dan dia berhasil move on dari kejadian lamanya tersebut, dan di sini Chan pun menang. Tak lama terlihat rombongan polisi beserta ayah Joe yang marah-marah datang di sana. Joe pun memasangkan pistolnya dan tiba-tiba ketika Joe menembak, sniper itu ternyata menembak Joe terlebih dahulu. Dan untuk kedua kalinya Joe pun ditembak. Dan di sini ayahnya pun bersedih atas kematian Joe. Chan pun segera menyelamatkan Frank, dan ketika mereka sudah mau jatuh, tiba-tiba bala bantuan pun menyelamatkan nyawa Frank dan juga Chan. Esok harinya terlihat Hui sudah sembuh dari rumah sakit, dan ketika pulang dia melihat rombongan polisi menunduk diiringi dengan jalannya Chan. Di sini Chan meminta Hui untuk menikahinya,
Dan dengan perasaan haru, akhirnya Hui bersedia menikah dengan Chan. Lalu terlihat Frank menaruh jaketnya dan juga pergi bersama Sasa untuk berpacaran mungkin. Usut punya usut, ternyata itulah jaket milik Chan, di mana dulu Frank kecil merasa kelaparan dan ayahnya masuk ke dalam Indomaret untuk mencuri makanan. Tanpa disadari, ayah Frank mati dan jaket itu menutupi mayat dari bapaknya Frank. Dan dari situ Frank tahu bahwa Chan pun merupakan polisi yang baik dan film pun telah selesai.